isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Terima kasih banyak Pak Garvin. Saya sangat senang Pak Garvin bisa hadir. Oh iya, ini Kela, istri saya. Oh alah, pantas aja jodoh. Kalian cocok banget soalnya. Ya udah Pak Garvin, maaf saya tinggal sebentar. Silakan nikmati jamuannya. Oh iya Pak Ageng, terima kasih. Garvin lantas menghampiri tempat berkumpulnya orang-orang penting. Namun yang membuat aneh adalah sedari tadi Garvin terus menggandeng Kela dan mengajaknya untuk berkenalan dengan rekan-rekan bisnisnya. Kela sendiri terus menatapi genggaman tangan Garvin pada tangannya. Pak Garvin, bagaimana proyek barunya ini Pak? Tanya rekannya. Oh itu proyek rahasia dong tentunya. Mana mungkin saya bisa membicarakannya di sini. Wah, sepertinya proyek besar nih. Ngomong-ngomong, ini istrinya Pak Garvin. Iya, Garvin tersenyum canggung menimpali pertanyaan para rekannya. Sementara, di sisi lain, Xavier dan Agnes tengah galau melihat mereka berdua bersandiwara di depan orang-orang itu. Lo gimana sih Xavier? Bukannya rangkul Kela buat sama lo? Agnes terlihat jengkel. Heh, posisi lo sama gue di sini itu apa? Lebih dari lo yang kesel Garvin dan rangkul Kela. Dia itu masih istrinya Garvin. Sekarang, lo liatin aja. Mereka lagi sandiwara kok, gak lebih. Lo yakin? Apa lo percaya sama si Garvin yang suka cewek biasa kayak Kela? Lo sendiri? Kenapa suka cewek biasa kayak Kela? Suka-suka gue lah. Hati-hati gue. Gue lebih gak percaya sama lo. Sejenak, Xavier dan Agnes saling saut menyahut membicarakan kedekatan Garvin dan Kela di depan semua orang. Karena banyak mata pria yang terus memperhatikan Kela, Garvin tanpa ragu memegang pinggang Kela untuk lebih dekat dengannya. Hal itu mengejutkan Kela sejenak. Sikap Garvin sangat aneh membuat Kela terus membatin dengan bingung. Istrinya cantik banget Pak Garvin. Beberapa rekannya pun tak segan memuji Kela. Dan semakin banyak pujian yang Kela dapat, Garvin semakin mendekatkan tubuhnya terus menghimpit Kela. Tangannya terus melingkari pinggang Kela dengan hangat dan membuat Kela sejenak menelan salivanya susah payah canggung. Sentuhan Garvin sebenarnya membuat Kela sudah sangat gemetar. Namun ia berusaha tersenyum di depan semua orang, walau sejenak ia merasa bingung dengan tindakan Garvin. Iya, saya tahu, maka dari itu saya menikahinya. Perkataan Garvin membuat Kela tertegun. Sejenak, Kela merasa bahwa Garvin tidak sedang bersandiwara. Namun pikiran itu, Kela buang lagi. Ia pun menghindar dari himpitan tubuh Garvin perlahan. Namun, Garvin terus menghimpit Kela untuk dekat dengannya sambil tersenyum, menimpali rekan-rekan bisnisnya. Pak Garvin kenapa sih? Batin Kela bingung sendiri, matanya menyorang sesekali melirik suaminya. Beberapa menit kemudian, Kela mengajak Garvin untuk bicara di tempat yang agak jauh dari keramaian orang pada acara itu. Wajahnya terlihat begitu jengkel ketika Garvin terus memeluk pinggangnya secara paksa di depan semua orang. Kenapa Pak Garvin lakuin itu? Tanya Kela jengkel. Lakuin apaan? Garvin bertanya tanpa dosa. Itu, pegang-pegang pinggang saya buat deket sama Pak Garvin. Kela merasa canggung sendiri ketika membicarakan hal itu. Lo gak paham situasi. Betapa banyak cowok yang liatin lo di sana. Apa gue akan diam aja? Masa gue mau ninggalin istri gue sendirian? Iya, tapi kan gak usah berlebihan gitu. Berlebihan? Apanya yang berlebihan? Pak Garvin selalu nyentuh saya secara paksa, itu berlebihan. Kela menaikkan nada bicaranya yang terdengar kesal. Cukup. Garvin mulai mendekati Kela tiba-tiba. Ia menatap Kela dengan tajam begitu dekat. Kela sendiri menjadi melotot ketika Garvin terus mendekat padanya hingga tubuh Kela menyentuh sebuah tembok di koridor dekat dengan toilet. Lantas, Garvin mengangkat tangannya untuk bersandar pada tembok. Ia bahkan mengunci Kela di hadapannya. Tatapannya tajam serasa masuk ke dalam bola mata Kela. Kenapa lo kesel gue sentuh? Alis mata Garvin menjulang pekat. Matanya yang tajam terus menusuk penglihatan Kela.
Kayla bergeming heran atas tindakan Garvin detik itu. Ia mengalihkan pandangannya begitu gugup. Pak Garvin, jangan kayak gini please. Kenapa? Apa gue gak boleh nyentuh istri gue sendiri? Hah? Kenapa? Apa sentuhan Xavier lebih lo sukai? Apa maksud Pak Garvin? Kayla menyurang kesal karena Garvin selalu membawa Xavier dalam pembicaraan mereka. Lo bilang lo cinta sama gue. Apa lo gak senang deket gue? Apa cinta lo lenyap gitu aja? Apa hati lo gak bergetar kalau dekat gue? Bisik Garvin membuat Kayla bergeming takut. Jantungnya sudah berdegup cepat sedari tadi. Pak Garvin, nanti ada orang yang... Kenapa? Lo takut? Mereka tahu kita udah sah. Kenapa lo harus takut? Apa sentuhan gue begitu menjijikkan buat lo sampai lo menolaknya? Garvin menjamahi wajah Kayla dengan tangannya. Kayla melotot heran dengan sikap Garvin yang tak bisa ia bayangkan sebelumnya jika pria itu akan melakukan hal itu. Pak Garvin, nanti Agnes... Shh, diam. Kenapa lo selalu bawa-bawa Agnes ketika kita lagi berdua? Apa yang... Pak Garvin mau apa? Kayla sudah gemetar takut karena wajah Garvin sungguh membuatnya terheran-heran. Garvin menjamahi wajah Kayla yang ia tatap lebih begitu fokus. Pak Garvin. Kayla akhirnya berhasil melepaskan dirinya dari Garvin yang sikapnya begitu membuat Kayla bingung. Saya mau ambil minum. Wajah Kayla memerah bingung. Sementara Garvin menghela napasnya aneh setelah ia bahkan tak sadar menyentuh Kayla di tempat umum. Satu sisi Garvin kesal dan ia berpikir ancamannya akan membuat Kayla menutup mulutnya ketika Garvin merangkul istrinya sendiri di depan umum. Perempuan itu bahkan tak ingin Garvin sentuh, padahal di satu sisi Garvin adalah suaminya. Di sisi lain, Garvin juga tak sadar jika hasratnya bahkan hampir saja ingin mencium Kayla. Lo udah gila, Vin. Bisa-bisanya lo. Kayla masih tertegun tak percaya kalau Garvin bakal melakukan hal itu terhadapnya. Padahal Kayla tahu sendiri kalau Garvin tak menyukai dirinya dan juga tak pernah menolak Agnes untuk mencintainya. Semuanya telah membingungkan Kayla. Setelah acara selesai, Xavier buru-buru menghampiri Kayla, sementara Agnes bergegas mendekati Garvin. Garvin dan Kayla bergeming karena kehadiran mereka. Kay, akan pulang sama gue, ujar Xavier menatap tajam Garvin. Sementara Garvin terlihat bergeming kesal membalas tatapan Xavier. Garvin terlihat memendam emosi karena Xavier terlihat kesal kalau dirinya bersama Kayla. Padahal Kayla adalah istri sahnya. Ayo Kay. Kayla pun tak tahu harus melakukan apa malam itu. Sejenak, sikap Garvin membuatnya takut. Tapi lebih dari itu, ia pun sangat jengkel saat tahu Agnes begitu cepat untuk mendekati suaminya. Agnes lagi-lagi merangkul Garvin. Wajah Garvin terlihat menahan kesal, namun ia tak bisa menyingkirkan Agnes dari tangannya. Di dalam mobil, hati Garvin begitu tak tenang. Tiba-tiba saja ia teringat dengan perkataan Kayla yang ingin menjawab pertanyaan dari perasaan Xavier untuknya. Kak, kenapa? Mikirin apa sih? Tanya Agnes. Enggak kok. Garvin bahkan membayangkan bahwa Xavier akan menyentuh Kayla malam itu. Hal itu mengganggu pikirannya tiba-tiba. Setelah mengantar Agnes pulang, Garvin lantas pergi bahkan tanpa pamit pada Agnes. Kenapa sih Kak Garvin? Kok kelihatan panik banget? Kenapa sih? Garvin mengendari mobilnya sambil memikirkan bagaimana nasib Kayla bersama Xavier. Pada sebelumnya ia tak pernah peduli dengan kedekatan mereka. Sampai di rumah, Garvin menunggu kepulangan Kayla. Beberapa menit menunggu. Kayla akhirnya pulang. Ruang keluarga yang hening diisi oleh seorang Garvin yang duduk sedari tadi di sana. Kayla bergegas melangkah masuk sambil mengucir rambutnya. Ia pun terlihat kedinginan setelah mengenakan pakaian minim di pesta tadi yang telah ia tutup dengan jaket selama pulang bersama Xavier. Lo udah pulang? Kayla terlihat canggung ketika Garvin mengajaknya bicara. Dalam pikiran Kayla, selalu muncul pertanyaan kenapa Garvin melakukan hal itu di acaranya Pak Ageng. Kayla tak tahu harus bersikap seperti apa malam itu di depan Garvin. Pak Garvin kenapa di sini? Kenapa? Ini rumah gue. Jawab Garvin sambil menyurang menatap Kayla.
Kela berusaha memecah keheningan dan melepas semua pikirannya akan kejadian tadi. Pak Garvin nunggu saya? Tanya Kela sambil tersenyum paksa, berusaha memecah kecanggungan di antara mereka setelah kejadian itu. Ngapain nungguin lo? Buang waktu. Ya udah kalau gitu, saya mau ke kamar. Lo udah jawab Safir? Tanya Garvin, membuat Kela terkejut. Ia menghentikan langkahnya tiba-tiba. Kela menoleh heran menatapi Garvin yang duduk di sebuah sofa ruang keluarga. Kenapa Pak Garvin mau tahu? Tanya Kela datar. Apa salahnya gue mau tahu? Garvin berdiri dan melangkah mendekati Kela. Alis matanya terangkat sempurna. Ini keputusan saya. Pak Garvin gak harus tahu. Kela memencarkan matanya canggung. Ia lantas beranjak pergi. Sementara Garvin yang penasaran pun mengikuti langkahnya menuju kamar. Jelas gue harus tahu, ucap Garvin sambil melangkah mengikuti Kela menaiki anak tangga. Kenapa Pak Garvin harus tahu? Kela menaikkan nada bicaranya serasa jengkel karena Garvin bertanya. Padahal Kela tidak pernah ingin membahas urusannya dengan Safir. Kela sendiri terus menahan sikapnya karena orang yang dicintainya selama ini adalah Garvin. Namun, Garvin sendiri selalu saja abai akan hal itu. Kela menghela nafasnya dalam. Wajahnya ia palingkan dengan kesal. Sebenarnya Kela sudah hampir menangis, namun air mata itu keluar karena amarah yang ia pendam pada Garvin. Kela selalu bingung dengan sikap Garvin. Satu sisi, Garvin tak menyukainya, apalagi kalau mencintainya. Itu sangat nihil bagi Kela. Tapi Garvin selalu saja penasaran dengan apa yang Kela lakukan bersama pria lain. Semuanya serasa tak adil bagi Kela. Garvin menarik tangan Kela untuk cepat sampai ke kamar mereka. Setelah sampai, Kela terlihat heran karena sikap Garvin. Ia menatapi Garvin dengan tajam bersambung kesal. Kela melepaskan tangannya paksa dari genggaman Garvin. Kenapa Pak Garvin lakuin ini ke saya? Kela mulai emosi karena Garvin selalu bertindak sesuai dengan keinginannya. Gue tanya sekali lagi, apa jawaban lo buat Safir? Kela menyurang heran karena nada bicara Garvin bertanya serasa tengah mengomelinya. Kela tak habis pikir dengan hal itu. Ia menghela nafasnya untuk bersiap menjawab Garvin. Matanya fokus menatap kedua mata Garvin yang sedari tadi menyurang kesal menatapnya. Itu urusan saya. Saya cemkal lagi. Kalau itu urusan saya. Walaupun Pak Garvin suami saya, Pak Garvin gak berhak menahan perasaan saya ke orang lain. Kita menikah di atas kontrak. Bukannya Pak Garvin bilang kalau pernikahan itu cuma selembar kertas. Pak Garvin bahkan jual perasaan saya buat Pak Safir. Padahal Pak Garvin tahu sendiri kalau saya cinta sama Pak Garvin. Emangnya kapan Pak Garvin peduli sama perasaan saya? Saya selalu terluka di setiap kali lihat Pak Garvin sama Agnes. Apa saya gak boleh cemburu? Dan Pak Garvin selalu larang saya buat ketemu Pak Safir. Semua ini gak adil bagi saya. Halo Nopers semua, jangan kemana-mana, tetap di channelnya Feby Vitaloka karena Mimin akan selalu menampilkan kisah selanjutnya di antara Garvin dan Kela. Nah, sesuai dengan keinginan mereka kalian semuanya bahwa di antara Kela dan Garvin sudah mulai saling suka ya. Ini semakin hangat loh ceritanya. Ayo jangan kemana-mana, tetap di channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.